ajaran 2025-2020. Kepada seluruh peserta kita dipersilakan memasuki ruangan. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, nikmat, serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka Haflah Akhirus Sana kelas 12 SMA Integral Hidayatullah Batam angkatan ke-17 tahun ajaran 2025-2026 yang diselenggarakan pada 2 Mei 2026 bertepatan dengan 15 Zulqa'dah 1447 Hijriah. Jalan-jalan ke kota Batam, Singgah sebentar membeli pita. Selamat datang para hadirin sekalian di acara perpisahan yang penuh cerita. The next program is
the recitation of the Holy Quran, followed by a brief reflection on its meaning. We would like to invite the reciter to Indah Rizky Syaputri and Mustika Ananda Syafrian. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. Sadaqallahul Azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguh telah ada suri teladan yang baik pada diri Rasulullah bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Dan ketika orang-orang mukmin melihat golongan-golongan itu, mereka berkata, inilah yang dijanjikan Allah dan Rasul-Nya kepada kita, dan benarlah Allah dan Rasul-Nya. Dan yang demikian itu menambah keimanan dan keislaman mereka. Di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Dan di antara mereka ada yang gugur, dan di antara mereka ada pula yang menunggu-nunggu, dan mereka sedikit pun tidak mengubah janjinya, agar Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang benar itu karena kebenarannya, dan mengazab orang munafik jika Dia kehendaki atau menerima taubat mereka. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. May the verses that have been recited bring blessing to all of us. Moving on, please join us in a moment of silence as we offer a prayer. I invite Pifat Yafi Koisha to lead the prayer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معادنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبغيتنا وارحمنا من أن نتكلف ما لا يعنينا وارزقنا حسن النظر فيما يرضيك عنا اللهم حسن مقاصدنا مقاصد الدنيا والآخرة ويسر لنا أمورنا أمور الدنيا والآخرة يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وفلل سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Amin ya Rabbal Alamin. Thank you very much. As we begin the opening ceremony, let us sing the national anthem, Indonesia Raya, followed by the Hidayatullah March, led by Alfandi Muhammad Akbar. Untuk berdiri.
depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nampaknya belum sarapan ya? Oh ya, kita ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini nampak sudah makan siang. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'inu wa nastaghfiru wa natubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kita kirimkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kami muliakan Ketua Pembina Yayasan Pondok Pesantren Hidayatullah Batam, Kiai Haji Dr. Andas Nur Samsah Hadis Hafidhahullah. Yang kami hormati Ketua Badan Pengurus Yayasan Pondok Pesantren Hidayatullah beserta jajarannya. Yang kami hormati seluruh kepala-kepala satuan unit pendidikan Sekolah Integral Hidayatullah Batam dari TK sampai perguruan tinggi. Yang kami hormati Ketua Perwakilan Baitul Mal Hidayatullah Kepulauan Riau, Ustadz Fatahillah. Yang kami hormati seluruh Dewan Guru SMA Integral Hidayatullah Batam. Dan yang kami hormati seluruh wali murid, siswa-siswi SMA Integral Hidayatullah Batam. Dan yang Ustadz banggakan, Ustadz cintai karena Allah, seluruh ananda siswa-siswi SMA Integral Hidayatullah Batam angkatan ke-17. Tidak terasa umur SMA Integral Hidayatullah Batam sudah masuk usia remaja, sweet 17. Ini angkatan ke-17. Pantas gagah-gagah dan cantik-cantik ya. Ternyata angkatan ke-17. Ini masa-masa yang sangat usia-usia emas. Alhamdulillah, hari ini ananda sekalian bukan hari perpisahan, tetapi hari ini adalah hari melepaskan ananda sekalian untuk terbang tinggi menggapai cita-cita ananda. Kami lepas dengan doa, kami lepas dengan harapan, semoga kelak ananda mampu menjalani hidup ini dengan lebih baik. Tidak terasa 3 tahun ananda berada di SMA Integral Hidayatullah Batam bersama dengan para guru. Bukan hanya sekedar mengajarkan matematika, fisika, biologi, bahasa Indonesia, tapi jauh lebih dari itu, menanamkan visi peradaban Islam, menanamkan nilai-nilai akidah, nilai-nilai ketauhidan, nilai-nilai akhlak,
mencintai Allah dan Rasul-Nya, menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya, sehingga kelak Ananda ketika melanjutkan ke jenjang berikutnya sudah memiliki modal yang sangat kuat. Dalam Mars Pandu Hidayatullah, dan itu juga Ustaz berpesan pada Ananda sekalian, 5 hal yang tadi kita nyanyikan, yang tadi kita senandungkan, dan ini juga titip pesan buat orang tua untuk bisa terus mengawal. Yang pertama, di Hidayatullah kita menanamkan yang namanya nilai-nilai ketauhidan, lurus akidahnya, menjadikan Allah tempat bergantung, menjadikan Allah tempat tumpuan harapan. Yang kedua, menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya, untuk penerang di setiap langkah-langkah Ananda sekalian. Yang ketiga, mujiddun fil ibadah, bersungguh-sungguh dalam beribadah, jaga sholatnya, jaga ibadahnya, jangan anggap sepele sholat 5 waktu. Kapan mendengarkan suara azan dikumandangkan, hentikan semua kegiatan Ananda sekalian, hatta kuliah sekalipun, cepat menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, mujiddun da'in ilallah, berdakwah. Dan Anda sekalian, ketika nanti lanjut ke perguruan tinggi, tugasnya adalah berdakwah. Dakwahkan Islam, dakwahkan apa yang sudah Ananda dapatkan di SMA ini. Ananda yang mendapatkan sertifikat Al-Quran, menjadi guru-guru Al-Quran, maka jadilah guru-guru Al-Quran di perguruan-perguruan tinggi yang Ananda tempati. Disitulah tempat Ananda berdakwah. Dan yang terakhir, pesan kami, multazimu bil jamaah, tetap komitmen dalam kekuatan jamaah. Hidayatullah sudah ada di 38 provinsi. Silakan ketika Ananda kemana saja kuliah, cari Hidayatullah, buat halaqah, ikut pembinaan, sehingga Ananda tetap menjadi bagian daripada kekuatan dakwah Islam ini melalui Hidayatullah. Semoga 5 hal ini bisa mengantarkan Ananda menjalani hari-hari Ananda di masa-masa yang akan datang lebih baik lagi. Insya Allah, ketika berpegang kepada 2 pesan utama ini, Al-Quran dan Sunnah, maka insya Allah antum akan selamat. Selamat datang para asatidzah. Silakan langsung ke depan, Ustaz. Ananda sekalian, selamat berjuang, selamat mengemban amanah dakwah dimanapun Ananda berada. Sukses selalu buat antum semua. Para orang tua, kami lepas putra putri bapak ibu di SMA Integral Hidayatullah Batam untuk melepas mereka terbang tinggi untuk menggapai cita-citanya. Pendidikan mereka secara formal telah tuntas 3 tahun mereka laksanakan di SMA ini. Semoga ini menjadi bekal mereka untuk menapaki hari-hari kesuksesannya di masa-masa yang akan datang. Demikian dari kami. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wallahu hadi ila siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan ilal Ustadz ala kalimatihi. Selanjutnya, penyerahan kembali siswa kepada orang tua secara simbolik, sekaligus penyampaian testimoni dari wali murid kepada Bapak
depan. Bismillahirrahmanirrahim. Ananda, selamat Pak Yogi. Alhamdulillah, terima kasih Pak kepercayaannya telah menitipkan Anandanya untuk bersekolah di SMA Integral Hidayatullah. Mudah-mudahan apa yang Ananda dapatkan menjadi bekal dan modal Ananda untuk melanjutkan di masa yang akan datang. Dan kami dari seluruh Dewan Guru memohon maaf jika selama pendidikan Ananda masih banyak kekurangan, dan tentunya kekurangan itu untuk kami perbaiki. Sekali lagi kami serahkan putra Bapak, semoga Ananda terus bisa sukses dan pendidikannya kami serahkan kembali kepada orang tua untuk terus mengawalnya. Jalan-jalan ke kota Tanjung Pinang naik kapal selam, ditunggu di pinggir telaga. Saya ucapkan salam, tolong dijawab dengan semangat dan bertenaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang kami hormati Ketua Pembina Yayasan Hidayatullah Kota Batam, Bapak Kiai Haji Dr. Andes Nur Sam Hafiz, kurang pendek. Yang kami hormati Ketua Badan Pengurus Yayasan Hidayatullah Kota Batam, Kiai Haji Dr. Khairul Amri MPD. Yang kami hormati Kepala Sekolah SMA Integral Hidayatullah Kota Batam, Bapak Darmansah SSOI. Yang kami hormati Ketua Panitia Perpisahan Ustadz Taufik Harun SHI, Bapak-bapak, ibu-ibu, wali murid yang kami hormati. Selanjutnya anak-anak kami yang kami sayangi. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini kita diberi rahmat, hidayah, inayah serta mahfiratnya, sehingga kita bisa berkumpul di aula ini tiada halangan satu apapun. Selanjutnya sholawat serta salam mari kita limpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, yang mana kita nantikan nanti sapanya di yaumul akhir. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara semuanya, mohon izin kami mewakili daripada wali murid kelas 12 yang insya Allah sebentar lagi akan meninggalkan Hidayatullah untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya. Yang pertama, kami akan menyampaikan kesan, karena di sini saya mewakili wali murid untuk menyampaikan kesan dan pesan
bagaimana sekolah Hidayatullah itu. Kesan kami, Hidayatullah bukan merupakan tempat menimba ilmu saja, tetapi ternyata di situ ada tempat pendidikan untuk kehidupan, baik dalam kehidupan berdisiplin, beribadah, dan juga di dalam kebersamaan dalam kehidupan. Alhamdulillah, kita juga bisa menyaksikan sendiri, kami menyaksikan sendiri anak-anak kami, bagaimana rasa tanggung jawab, disiplin sudah sangat-sangat bagus sekali. Ini berkat kerjasama antara orang tua dan juga dari para guru yang tulus ikhlas untuk menyampaikan ilmunya kepada anak-anak. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara semuanya, selanjutnya kami juga mewakili wali murid ada kesan, ada pesan juga. Pesan kami dari wali murid, semoga Hidayatullah akan menjadi tempat pendidikan yang nyaman dan juga berkualitas ke depannya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, selanjutnya kami juga mohon maaf apabila kami selaku wali murid selama menitipkan anak kami untuk pendidikan di SMA Hidayatullah ada kekurangan dari segala hal, mohon dimaafkan. Bapak, Ibu, dan saudara semuanya, selanjutnya kami juga berpesan kepada anak-anak kami, kalian hari ini bukan berpisah untuk sekolah, tapi kalian hari ini adalah untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Silakan cita-cita kalian gantungkan setinggi langit, kalau perlu di atasnya langit, biar mendapatkan cita-cita minimal di atas langit, sehingga apapun yang kalian cita-citakan akan tercapai. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara, saya juga terkesan dengan Hidayatullah, kalau tidak salah seputaran 14 tahun yang lalu. Hidayatullah itu terpampang besar, baik di media sosial, baik di koran-koran, zaman dulu masih koran ya. Itu terpampang bahwa Hidayatullah merupakan juara 1 nilai Eptanas murni tingkat provinsi Kepri. Waktu itu diraih oleh murid Hidayatullah, kalau tak salah itu nama panggilannya Tari. Nah, ya, Tari. Iya, kepala sekolahnya beliau waktu SMP. Alhamdulillah sekarang Tari sudah jadi dokter, Pak. Dokter spesialis, sekarang pendidikan di Bandung. Belum selesai. Nah, itu kebetulan banyak. Itu adalah kesan daripada Hidayatullah. Insya Allah Hidayatullah ke depannya akan lebih bagus lagi. Itu yang perlu kami sampaikan, kesan kami dengan Hidayatullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara semuanya, saya sekali lagi mewakili murid maupun mewakili wali murid, mohon maaf apabila ada kesalahan, dan saya akhiri karena di sini adalah bumi Melayu, walaupun saya orang Jawa, saya coba-coba untuk berpantun juga. Jadi untuk menutup pada pagi hari ini, saya akan tutup dengan pantun. Pantunnya yaitu buah duku, buah rambutan, masak satu di tengah hutan. Ini bukan perpisahan, tapi untuk melanjutkan pendidikan yang berkelanjutan. Burung cendrawasih, burung irian, terbang hinggap di batu. Terima kasih dan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. To enliven the occasion, let us once again enjoy a nasyid performance. We would like to invite the nasyid team to come forward.
you for the wonderful performance. The next remark will be delivered by the chairperson of the Board of Trustees. To Mr. Dr. Andes Nursyam Hadis, the floor is yours. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukrillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah, dan selawat kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita hormati, kita muliakan pendiri Hidayatullah, Pesantren Hidayatullah Batam, yang hadir yang saya lihat tanpa pakai kacamata, ada Ustadz Haji Fadli, ya, Ustadz Sutarno aku belum lihat, ya. Dan sebagai ketuanya kita doakan Allah almarhum Al-Ustadz Kiai Haji Jamaluddin Nur, yang hadir adalah istri beliau dan mertua tercinta beliau. Kawan-kawan pengawas, badan pengurus, wabil khusus para orang tua santri, bapak-bapak, ibu-ibu, dan lebih khusus lagi ananda para wisudawan, wisudawati yang kelihatannya wajahnya cerah ceria. Sempat saya tanya tadi putra Pak Suprayogi, siapa namanya? Mas Slamet, mau rencana lanjut di mana? Di Brawijaya, Ustaz. Kita doakan mudah-mudahan lulus. Nah, di sana banyak saudaranya. Ya, kampus besar Hidayatullah di sana ada program bilingual, ya, dan perguruan tinggi juga ada, ya, khususnya apa namanya IT. Bapak Ibu yang saya hormati, ya, ceramah saya tidak panjang, ya. Terinspirasi dari pantun ikan sepat, ikan gabus, lebih cepat, lebih bagus. Ya, kira-kira 1 jam lah. Ya, lama itu ya. Karena saya ditugasi mewakili Pak Ketua Badan Pengurus, Pak Dr. Hairul Amri, Magister Pendidikan. Kita doakan mudah-mudahan walimahnya, ujian terbuka doktoralnya beliau berjalan jalan lancar, dan beliau fokus untuk persiapan itu. Beliau mengirim ucapan terima kasih dalam bentuk pantun kepada para orang tua. Saya bacakan ya. Ke pasar pagi beli seroja. Oh, diam-diam. Ke pasar pagi beli seroja. Jangan lupa beli kitab suci. Terima kasih, kata Pak Amri kepada para orang tua. Terima kasih kami aturkan kepada Bunda dan Raja. Percayakan Ananda dididik di Hidayatullah ini. Jadi saya jawab, saya kirimkan, saya bacakan pantun dari Pak Ketua untuk merespon pantunnya Pak Suprayogi tadi, ya. Bapak Ibu yang saya hormati,
wisuda bukanlah akhir, ya. Tapi sesungguhnya adalah salah satu fondasi untuk mengarungi tantangan masa depan. Saya ingin membacakan sebuah sajak, sebaik sajak yang kira-kira bisa menginspirasi dari beberapa pesan yang akan saya sampaikan ke depan. Sajaknya pendek, saya hafal sejak SMP. Ya. Dunia ini panggung sandiwara. Kalian pelakon-pelakonnya, entah siap atau tidak, lakon tetap berjalan. Jadi pesan syair ini mengingatkan bahwa hidup ini drama, sandiwara, sebuah perjalanan. Allah mengingatkan kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Sekarang kita di sini. Limit hidup kita ini sangat terbatas. Katanya anak-anak para santri, para alumni, atau kita semua jangan terprovokasi dengan syair esok kan masih ada. Jadi kalau mau belajar sekarang, mumpung masih muda, ya, fokus. Jangan, kalau ada pekerjaan jangan ditunda. Ya. Tidak ada jaminan bahwa kita masih hidup sampai sore nanti. Nggak ada. Karenanya menjadi perhatian dari para ananda santri, para wisudawan, wisudawati, khususnya yang misalnya yang mau sekolah melanjutkan kuliah di Jakarta, saya menyarankan tinggal saja di pos dai, sekolah dai, apa namanya, asrama dai. Apa pos dai-nya pemuda, apa namanya? Pesmadai. Ya, itu ada di dekat kampus-kampus besar Jakarta. Di Bangka Belitung juga ada di sana. Ya, hitung-hitung bisa membantu biaya pendidikan yang dikeluarkan oleh orang tua kita. Ya. Kalau yang di Brawijaya nanti misalnya bisa menghubungi ustadz kita di sana, bisa jadi mentornya anak-anak sehingga bisa tinggal di kampus. Nah, karenanya bapak-bapak ibu sekalian, wabil khusus anda para santri, ya, hendaknya mempersiapkan diri, karena hidup ini hanya sesaat saja. Dan yang menentukan proses perjalanan kita selanjutnya adalah kita, ya, adalah apa yang ada saat ini di dunia ini. Karenanya belajar, ya. Bahasa dari syair Panduwinaya itulah, jadilah mujahid, bersungguh-sungguh belajar itu adalah pekerjaan sebagai seorang mujahid. Jangan kecewakan orang tua. Tadi disebut salah satu santri berprestasi yang kuliah kedokteran di Bandung, ambil spesialis. Bisa dibayangkan kalau anak itu kemudian tetap menjaga marwahnya sebagai santri. Insya Allah kalau dia menjadi dokter, dia akan menjadi dokter spesialis yang bertanggung jawab. Tidak aji mumpung terhadap para pasiennya. Inilah yang kita harapkan. Jadi bekal, jadi sebetulnya bukan sekadar pendidikan di pesantren. Ibarat bangunan hotel ini, Bapak Ibu sekalian, pendidikan agama itu adalah ibarat fondasi. Bagaimana kekuatan hotel itu sangat bergantung dari kekuatan dari fondasi itu. Di anak sekalian, wirid paginya
pesan dari Pak Ketua, wirid pagi, wirid petang, wirid malam jangan ditinggal. Ya, bacaan Al-Quran ya, harus dijaga. Tadi saya sempat duduk di belakang ada santri. Saya bilang, Nanda jaga wudhunya. Ya, kalau kita dalam posisi musafir tidak perlu buka sepatu, cukup diusap. Naik pesawat misalnya transit buang air kecil, duduk di wastafel, tidak mengganggu itu. Jangan dikelola dengan baik kemudian sepatunya diusap. Itu sudah menjaga wudhu. Dengan wudhu yang terjaga, anak-anakku sekalian fokus dalam pendidikan. Orang bijak mengatakan fokuslah, maka Allah akan menunjukkan jalan-jalan kemudahan. Ini kalau saya lihat santri-santri kita ini yang nyanyi juga tadi gagahnya, yang protokolnya, yang ngaji, yang MC, bahasa Arabnya, bahasa Inggrisnya, subhanallah. Yang cowok-cowok ini kalau jalan, ya ada kayak saya di Makassar, namanya Kiai Haji Sanusi Basko LC. Ya, jadi kalau laki-laki kata beliau, sebetulnya definisi pemuda itu bukan dilihat dari umur kuantitatifnya, tapi ketika di sakunya masih ada sisir, dan ketika dia berjalan masih ada yang melirik, itulah pemuda. Ya, jadi hati-hati ibu sekalian, walaupun suaminya sudah berumur 60 tahun, dia masih pemuda. Periksa kalau dia di sakunya masih ada apa namanya, sisir. Ya biasanya itu kalau pakai kaos kaki ada sisir di sini. Nah itu pemuda itu. Ya. Jadi rawatlah suaminya dengan baik. Ya. Jadi tolong Anda para santri, kalau memang cita-citanya menjadi, harus bercita-cita besar. Yang tadi ini itu jadi dokter. Di antara kita harus ada yang menjadi ahli nuklir. Jadi harus jago di bidang fisika. Yang lain saya tidak tahu apakah ambil ilmu apa di sini. Harus ada yang masuk di ITB, harus ada yang masuk di ITS, harus ada yang jago kimia. Kita ingin negara Indonesia berwibawa seperti Iran. Satu-satunya negara hari ini yang menjaga marwah umat Islam adalah Iran. Terlepas Syiah. Syiah memang ada yang melenceng dari ajaran Al-Quran, tetapi sejatinya Syiah itu adalah umat Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini Bapak Ibu sekalian. Jadi di tengah diembargo oleh dunia internasional, mereka fokus mendidik anak-anaknya. Dan ternyata 60% dari mahasiswa di perguruan tinggi itu, sekitar 60% itu adalah wanita. Makanya tidak heran ibu sekalian, pilotnya ada wanita, yang mengoperasikan peluru kendali drone dari meja-meja di balik kamar itu, di balik komputer itu adalah ibu. Jadi anak-anakku sekalian, mampak ke masa mudanya. Tapi sebagai laki-laki, sebagai putri, tentu saja pasti tertarik kepada lawan jenisnya. Tapi tolong jangan diurus itu. Khusus yang putri, kalau ada yang mau sama kamu, langsung bilang saja. Kalau abang serius, temui saja orang tua, buat kontrak di situ. Ya, Ustaz, kan saya pacaran Islami. Mana ada pacaran Islami? Ya, nggak ada itu. Tapi jatuh cinta itu sunnatullah. Jadi kalau ada laki-laki yang tidak jatuh cinta kepada lawan jenisnya, itu perlu dibawa segera ke klinik. Ya, ada yang tidak beres. Bahaya buat Indonesia ke depan kalau ini memegang jabatan. Nah, karenanya Bapak-Bapak Ibu sekalian, ini mari kita, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, sekali lagi terima kasih yang tulus telah memberikan kepercayaan kepada kami untuk mendidik anak-anaknya. Kepada teman-teman para pengurus, ya, kami ucapkan terima kasih yang tulus atas dedikasinya. Dan kepada Ananda sekalian masih terbuka, masih ada beasiswa sekitar 50 beasiswa
disiapkan oleh Institut Agama Islam Hidayatullah Batam. Ada Pak Rektornya, Pak Dokter sini. Tolong berdiri Pak Rektor. Rektornya masih muda, ya. Kalau duduk di situ dia bujang. Ya. Kalau duduk di situ dia bujang. Ya. Kalau keluar ruangan dia ada istrinya di sini. Ya. Masih ada anak-anak sekalian, kalau yang tidak mau jauh-jauh dari orang tuanya kuliah, masuklah ke Institut Agama Islam Hidayatullah Batam. Berapa prodi di situ Pak Dokter? Ada 8 prodi. Ada ekonomi syariah, ya, terbuka, langsung beasiswa, ya, langsung dikasih beasiswa, dijamin, ya, Masya Allah. Ini fasilitas yang disiapkan oleh alumni Hidayatullah kepada para alumninya. Dan juga kalau mau kuliah di Jakarta, di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Hidayatullah di Depok, di Balikpapan, di Surabaya, di Semarang juga ada di Makassar juga ada. Nah, itulah Bapak-bapak Ibu sekalian, anak-anak para santri. Katanya sebagai pembina, izinkan saya mengucapkan terima kasih yang tulus kepada para ustadz, ya, para guru, dewan guru, ya. Saya bacakan pantun untuk para ustadz, ya, ustazah. Beli kopi di warung Kak Ija, gulanya 2, pahitnya 3. Santri lulus semua, hatiku merekah. Ustazah ini memang luar biasa kerjanya. Ini Ustadz Darmansyah dan Ustazah, ini bukan pantun kaleng-kaleng. Ini pantun apresiasi level sultan. Santri lulus 100%, akhlaknya ganteng-ganteng. Gajinya, sabar aja dulu, ya. Nanti kita doakan naik tahun depan. Kita doakan, ya. Ya. Berapa Ustadz Maulana rencana naiknya? Ya? Kita doakan para pengurus. Dan untuk anak-anak para santri, para alumni, saya juga ingin membacakan beberapa pantun. Jalan-jalan ke jembatan Barelang, lihat laut biru tengah membentang. Selamat wahai alumni pejuang, ijazah pesantren jadi bekalmu berjuang. Beli seragam di Nagoya Hill, jahitannya rapi, warnanya terang. Hari ini toga kau ambil, besok umat kau terangi dengan iman yang menderang. Jadi selamat berjuang anak semua. Pesan saya berdasarkan pengalaman pribadi, Ananda kalau mau sukses, jangan pernah durhaka terhadap ayah ibu. Jangan pernah bohong, sekalipun kau salah, terbukalah kepada ayah, terbukalah kepada ibu. Dengan doa ayah dan ibu, jalan lempang menggapai cita-citanya terbuka lebar. Ya, saya waktu kuliah, saya tulis, karena memang itu cita-cita. Saya mau jadi dosen. Kenapa saya mau jadi dosen? Karena di keluarga saya, seingat saya waktu itu baru 1 dosen. Jadi kalau saya dosen, berarti saya lebih bagus. Tapi ini bahasa sombong ya, tidak boleh. Secara level profesi lebih tinggi. Ya. Berarti kalau saya datang, paman saya, tante saya, kakak saya, setidaknya sedikit hormat. Kalau Pak dosen datang, gitu. Alhamdulillah sampai sekarang saya masih tetap menjadi mengajar. Jadi tulislah cita-citanya dan fokuslah kepada tujuan itu. Soal garis itu gampang. Kalau Ananda mengikuti perintah Al-Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, Anda pasti akan diangkat derajatnya oleh Allah. Cukup pesan kepada
gadis yang Anda jatuh cinta, datangi orang tuanya, datangi ibunya. Pak, Bu, berikan aku waktu 4 tahun. Nanti akan aku datang melamar putrimu dengan 3 genggam berlian. Jadi, jangan pacaran itu merusak. Begitu kau pacaran, hafalanmu habis. Dan ilmu itu diamalkan, bukan yang di otak. Yang di otak itu sampah. Tapi ketika diamalkan, itulah ilmu yang sesungguhnya. Perintah Al-Quran, jangan pernah berkata kepada orang tua, karena doa mereka melempangkan jalan untuk menggapai cita-cita kita. Beasiswa terbuka lebar sekarang, banyak sekali beasiswa. Ya, dengan doa-doa ayah kita, ibu kita, insya Allah Allah akan mudahkan jalan-jalan kita. Wallahu hadi ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for the remarks. بعد ذلك سنشاهد عرض الحضرة إلى فرقة الحضرة. نتفضل مشكورا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.